Sebagian menyebutkan hanya sekitar 3 tahun. Alim pengasuhannya oleh paman beliau Abu Thalib. Orangnya nggak pernah melakukan hal-hal mungkin yang menyebabkan pertikaian dengan sesama, nggak pernah. Tetapi sayangnya ketika beliau meninggal, beliau belum pernah atau belum sempat mengucapkan syahadat yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau Pian garis bawahi, Abu Thalib itu orang yang baik, akhlaknya luar biasa, suka memberi makan orang yang kelaparan, suka menolong orang yang kesusahan, dan beliau tidak pernah menelantarkan anak-anak yatim. Salah satunya Nabi Muhammad itu dilahirkan sebagai yatim. Maka disebutkan falamma jaa wafatu Abu Thalib, ketika datang kematian Abu Thalib. Bahasa Arab itu kalau sudah naza itu sakaratul maut. Sudah sakaratul maut biasanya keluarganya kan mendatangi semua. Nah, didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau ini orang yang disayang oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari kecil diasuh, ketika berdakwah dilindungi, ketika beliau diserang oleh kafir Quraisy juga dibela. Nah, falamma jaa wafatu Abu Thalib, setelah datanglah waktu kematian Abu Thalib didatangi. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada beliau, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, tolong pian ucapkan la ilaha illallah. Kalimatun uhajulaka biha indallah. Yang satu ucapan ini nanti ulun bisa membela pian di hadapan Allah hari kiamat. Di sebelah Abu Thalib ini ada Abdullah ibn Rawiyah dan juga ada Abu Lahab. Maka kata dua orang ini melarang Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat akan membela dia di hadapan Allah. Lagi Abu Lahab sama temannya tadi bilang, kalau ikan mengucapkan itu berarti ikan sudah keluar dari agama moyang kita. Sampai 3 kali diulang oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau dicabut nyawanya oleh malaikat maut dan tidak mengucapkan lagi. Penyayang, suka membantu, tidak pernah bermusuhan dengan siapapun, tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi ketika beliau meninggal, tidak sempat mengucapkan itu. Maka Nabi Muhammad menangis dan memintakan ampun kepada Allah. Maka Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran. Maka bagi seorang Nabi memintakan ampun kepada orang yang meninggal dalam keadaan dia tidak berislam. Kalau kita beragama Islam, luar biasa. Saya selalu bilang sama teman-teman di kajian-kajian saya, semiskin-miskinnya kita, seandainya kita ini hidup miskin, nah, atau seuyuh-uyuhnya kehidupan kita, seandainya kita hidup uyuh, kalau kita masih muslim itu masih banyak yang kita harapkan. 1, kalau kita masih hidup diampuni dosa-dosa. 2, kalau kita nanti sudah meninggal, kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau seandainya kita ini, mohon maaf, hidup itu uyuh, paling lawas keuyuhan kita itu Bapak Ibu 6-70. Dan nggak ada ceritanya orang di dunia itu selalu uyuh. Imam Syafi'i mengatakan wala sururun yadum wala husnun daim. Tidak ada kebahagiaan yang abadi, tidak pula kesedihan. Hari ini kita menangis, besok kita tertawa. Watil kal ayyamu dawiluha bainan nas. Ini dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Imran. Dan demikianlah hari-hari itu dipergilirkan kepada manusia. Yang kemarin kadang terpuruk, hari ini dia jaya. Sebaliknya, yang hari ini dia jaya, besoknya terpuruk. Hari ini dia sakit, besok dia senang. Ada tangis, ada tawa, itu sudah rona-rona dalam menjalani kehidupan. Selagi kita beragama Islam, semua itu kita lewati dengan senang. Kenapa ya tadi? Kalaupun kita mendapatkan musibah, kita dikasih pengampunan dosa. Nah, kalaupun nanti kita mendapatkan kebaikan, menjalani hidup sesuai yang seperti kita harapkan, sesuai ekspektasi kita semua, hidup nyaman, bahagia, ya, artinya harta cukup, anak-anak bisa sekolah, nyaman, pokoknya nggak ada kesusahan, nggak punya utang, kita bersyukur, ditambahin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka konsepnya, kalau kita mau hidup bahagia itu, kata Nabi SAW 2. Kita harus berhias dengan syukur dan juga sabar. Nabi pernah mengucapkan hal ini di hadapan para sahabat. Kata beliau dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim,
dari sahabat Abu Hurairah, beliau pernah mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang Islam. Kenapa? In asabatu syarra usakar, kalau dia mendapatkan kebaikan dia mampu bersyukur, fakana khairum lah, maka Allah akan tambahkan kebaikan yang banyak untuk. Wa in asabathu dharra usabara, kalau dia ditimpa kesusahan sabar, dia mampu bersabar, fakana khairum lah, maka Allah pun akan berikan kebaikan. Ya tadi, diampuni dosa-dosanya, kemudian diangkat derajatnya, dan disiapkan hal-hal yang baik untuknya di masa depan. Ini harus diyakini. Seorang muslim harus yakin seperti itu. Nah, maka di sini saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga umumnya kepada teman-teman yang hadir di sini, apapun keadaan kita, selagi kita itu orang muslim, orang Islam, syukur.